Selamat pagi, siang, maupun sore teman-teman. Kita berjumpa kembali ya di kuliah resiliensi kota dan wilayah secara asinkron. Kalau nggak salah ini sudah pertemuan ke-13. Di sini kita akan membahas urban disaster resilience terkait bagaimana cara memprofiling, melakukan analisis, dan juga pemetaan serta tentunya kita memberikan rekomendasi. Saya mengangkat kasus resiliensi terhadap bencana banjir dan juga banjir pasang ya, air laut di Jakarta Utara. Pada kuliah kali ini kita akan membahas ya terkait bagaimana beberapa pendekatan-pendekatan untuk menganalisis dan juga pemetaan vulnerabilitas untuk memahami resiliensi pada satu kasus. Nah, di sini yang akan kita ambil adalah di kasus studi Jakarta Utara ya, yang rentan akan berbagai macam multiple disaster risk seperti itu, dan juga kita akan memberikan rekomendasi di akhir presentasi. Lalu keluaran pada perkuliahan kali ini adalah diharapkan teman-teman itu mampu menjelaskan dan mengilustrasikan ya eee, dampak-dampak atau tekanan-tekanan dari fenomena urbanisasi, dan juga bencana, terutama di kasus-kasus negara Global South ya. Di sini kita mengambil contoh kasus Jakarta, mungkin kasus yang sudah cukup banyak dan mungkin membosankan namun tetap relevan. Lalu teman-teman bisa memahami beberapa asesmen-asesmen dan juga analisis kerentanan serta risiko bencana ya dalam konteks resiliensi bencana banjir dan juga bencana apa itu namanya yang disebabkan oleh peningkatan muka air laut. Dan juga bisa membuat peta di sini yang diharapkan peta hazard, peta kerentanan, dan juga kapasitas. Lalu teman-teman diharapkan bisa link ya dan apa namanya, menggunakan approach-approach tersebut pada studi kasus yang teman-teman angkat atau teman-teman kerjakan. Nah, pada eee, slide pertama ini bisa dilihat bahwa fenomena urbanisasi itu sudah menjadi eee, suatu yang inevitable sejak masa-masa, apa namanya, perkembangan-perkembangan kota-kota lama, kemudian kota-kota medieval, lalu kota-kota imperial, post-imperial, revolusi industri, hingga kota-kota metropolitan atau global hub yang digambarkan pada gambar ini ya, untuk case di Southeast Asia atau di Asia Pasifik tersebut. Lihat mana sih global cities, salah satunya adalah Jakarta. Dan yang gambar di kanan ini sebetulnya, eee, apa ya, sebuah gambaran yang mungkin cukup ekstrim dari wilayah Tokyo ya pada zaman Shogun tahun 1600-an seperti itu, yang mungkin terkenal oleh Tokugawa Ieyasu yang membangun Edo. Kemudian sekarang Tokyo sudah berkembang menjadi global hub metropolitan, termasuk 5 kota metropolitan terpadat di dunia. Lalu kemudian dari berkembangnya kota-kota tersebut ya sejak zaman eee, primordial, kemudian hingga berkembang hingga megacity saat ini itu kan eee, juga diikuti oleh perkembangan eee, teori dan juga teknik perencanaan wilayah dan kota ya. Mungkin kalau dulunya itu dikembangkan oleh para rajanya atau konsil-konsil yang dipilih oleh atau dituju oleh raja untuk mengembangkan kota, namun sekarang sudah menjadi sebuah teori yang atau juga menjadi praktek perencanaan wilayah dan kota yang sudah robust, dan di situ penting untuk menata perkembangan kota untuk bisa mereduksi konflik-konflik atau oportunitas, sehingga apa namanya, spatial planning atau fungsi-fungsi di dalam ruang kota itu bisa saling bersinergi, dan tentu ruang-ruang yang vulnerable
itu pada umumnya harus kita hindari. Maka di situ kita melihat ada yang lahan-lahan yang patut untuk di-utilize atau pola ruang kawasan budidaya dan ruang-ruang yang harus kita mungkin hindari atau proteksi seperti itu. Nah, di sini di resiliensi kota pada umumnya kita akan melihat atau merekayasa pola ruang dan juga mekanika-mekanika penataan kota yang baik sehingga menciptakan kota yang lebih resilient. Nah, lalu tantangan urbanisasi dan juga hubungannya dengan resilience, di sini kita lihat bahwa urbanisasi tentu sejalan ya, bukan sejalan, namun juga berdampak atau diperburuk oleh fenomena climate change atau global climate change yang secara gradual itu turut menekan kehidupan ruang kota. Lalu juga ada ketidakadilan dari pembangunan kota-kota dan manajemennya ya. Jadi mungkin infrastruktur yang tidak ideal atau perencanaan pola ruang yang tidak pada tepatnya atau mismanagement dari suatu fungsi ruang kota. Kemudian juga ada infrastruktur kota yang buruk mungkin tidak mampu untuk mengimbangi daya tampung penduduknya. Lalu kita juga melihat kalau di kota-kota di Indonesia itu distribusi open space-nya itu masih banyak kurang dari 30% dan juga memainstreaming atau mengintegrasikan pembangunan perkotaan yang berorientasi pada mitigasi bencana atau kota yang resiliensi itu masih belum di apa namanya, dikembangkan atau diimplementasikan secara real. Nah, seperti minggu lalu, mungkin slide ini juga sudah familiar bahwa kita lihat ya tekanan-tekanan urbanisasi itu banyak berada pada pulau-pulau Jawa ya, yang ada kota-kota metropolitannya di sini dan tren perubahan iklim di masa depan itu nampaknya semakin uncertainty, sehingga mungkin ke depannya bencana-bencana itu menjadi lebih frequent dan intensitasnya diproyeksikan lebih besar. Ya, gambar di samping menggambarkan metropolitan Jakarta ya sebagai capital dari Indonesia dan juga hub kegiatan ekonomi global. Jakarta itu sendiri memiliki populasi kurang lebih 10.700.000 orangan dan kalau kita gabungkan antara Tangerang, Depok, dan Bekasi itu populasinya hampir 30 juta. Itu lebih banyak daripada populasi di negara Belgia, Australia, dan juga Belanda. Nah, ini menggambarkan bahwa tekanan urbanisasi dan juga kondisi mungkin infrastruktur yang tidak mampu melayani perkotaan itu bisa berdampak atau mengkompromikan resiliensi dari kota Jakarta. Kalau kita lihat perkembangan kota Jakarta sejak masa kolonial pada masa pemerintahan Hindia Belanda ya, kota Jakarta ini merupakan kota pelabuhan yang populasinya masih sedikit ya. Namun hal tersebut berubah cepat ketika era pasca kolonial dan juga reformasi di sini. Hingga mungkin saat ini bisa teman-teman bayangkan pertumbuhannya sangat pesat sekali dan membentuk konurbasi. Nah, dikarenakan ya proses urbanisasi yang pesat, jumlah penduduk yang banyak dan ternyata kerentanan itu juga semakin tinggi dengan banyaknya ketidakpastian perubahan iklim. Salah satunya adalah bencana banjir ya, annual flooding yang dirasakan oleh masyarakat Jakarta tiap tahun dan ini menjadi salah satu permasalahan klasik namun masih tetap menghantui. Lalu juga ada
tidal flood atau ya genangan yang berasal dari air laut karena pasang surut air laut. Nah, di sini pemerintah Jakarta sudah berusaha untuk memasang tanggul laut ya, yang teman-teman lihat di sebelah kanan ini merupakan tanggul laut yang lama, namun tetap saja ketika pada ya masa-masa bulan purnama itu tanggul tersebut mungkin tidak mampu untuk melawan banjir tidal, dan ini membuat khususnya warga di Jakarta Utara ini menjadi sangat rentan dan mereka harus beradaptasi entah bagaimana caranya untuk bertahan hidup. Ya, gambaran bencana lainnya yang dialami oleh warga Jakarta adalah penurunan muka tanah ya, permukaan tanah atau land subsidence. Tanahnya itu merosot-merosot terus di sini karena daya dukung lahan ya yang sudah tidak mampu, sedangkan pembangunan di atas permukaan itu masih terus dilakukan. Nah, sehingga terjadilah penurunan muka air tanah, dan yang membuat hal tersebut terjadi salah satunya juga adanya overconsumption ya dari eee, air tanah tanpa kontrol yang kuat dari pemerintah. Di sini ada penelitian yang mengungkapkan bahwa penurunan tanah di Jakarta itu bervariasi ya, antara 1 sampai 15 sentimeter tuh tiap tahun, dan pada beberapa lokasi itu bisa 28 sentimeter. Itu menurut saya cukup tinggi sekali ya, kita bisa lihat itu variasinya di Jakarta Utara. Jadi kita melihat bahwa permukaan tanah itu terus turun atau sinking, sedangkan eee, pengaruh dari global warming atau kenaikan permukaan air laut itu juga semakin besar. Jadi teman-teman bisa membayangkan apa yang dipikirkan oleh ibu ini ya, berusaha untuk beradaptasi atau membangun sebuah tanggul secara kolektif ya, meninggikan tanggul untuk tetap bertahan dari ancaman-ancaman banjir tidal atau pasang surut air laut. Nah, ini gambaran banjir tidal ya. Kalau banjir pada umumnya itu kan eee, evapotranspirasi yang atau curah hujan yang cukup tinggi di kota, namun air hujan tersebut tidak mampu terserap ya secara optimal ke permukaan tanah, sehingga air hujan tersebut eee, ya meluncur secara lancar saja di permukaan menjadi sebuah run off. Nah, itu yang dari hulu ya ke hilir. Nah, namun yang di hilir ini karena adanya pengaruh dari apa namanya, climate change, dan juga ada storm surge itu kayak badai tapi di laut seperti itu yang membawa angin yang cukup kencang ke daratan. Lalu juga ada pengaruh dari pasang surut air laut tadi ya, hubungannya sama bulan, dekat bulan dengan bumi, sehingga himpitannya itu menjadi suatu hal yang eee, sangat riskan. Di satu sisi yang di bagian air dari hulu itu ke hilir, dan yang dari pantai yang merupakan hilirnya ketika terjadi storm surge atau badai dan juga banjir tidal, itu membawa tekanan tersendiri bagi warga pesisir Jakarta Utara. Nah, ini nanti yang harus kita coba teliti bagaimana tingkat kerentanan dan juga macam-macam hazard dan juga kapasitas dalam wujud peta, teman-teman. Nah, menghubungkan resiliensi kebencanaan dengan kasus eee, kota Jakarta ini, kita bisa melihat dari diagram lingkaran ini ya. Nah, mungkin secara lebih ini teman-teman bisa baca, teman-teman harus paham apa itu, mitigasi bencana, lalu kesiapsiagaan bencana, respon, dan juga recovery. Nah, di sini ada contoh-contohnya ya dari disaster cycle. Nah,
Jika pemerintah kota, komunitas, sistem infrastruktur di kota Jakarta itu bisa berfungsi dengan baik, pada 4 cycle kebencanaan ini bisa dikatakan kota Jakarta atau khususnya Jakarta Utara itu bisa dikatakan, resilience. Nah, kayak misalkan kalau kita lihat ya, pada fase misalkan apa ya di sini, mitigasi terlebih dahulu. Di sini pemerintah itu bisa membangun contohnya yang sudah dilakukan adalah membuat tanggul laut. Mungkin teman-teman pernah mendengar yang, eee, tanggul laut yang besar ya, Great Barrier yang akan direncanakan dan pembangunannya itu sudah ada di beberapa sisi, nanti kita lihat. Lalu dengan perencanaan, tata guna lahan yang baik, mungkin juga relokasi dan mempreservasi, eee, lingkungan-lingkungan pesisir sungai yang patut dipreservasi, misalkan bakau. Lalu untuk kesiapsiagaan, ya membuat rencana evakuasi, lalu pelatihan kesiapsiagaan bencana di waktu krisis. Masa respon adalah komunitas, warga, dan juga mungkin BPBD itu bisa melakukan pengamanan terhadap area-area yang terdampak, lalu melakukan pencarian secara strategik dan menyiapkan beberapa apa namanya logistik serta memberikan evakuasi ke shelter ya atau ya kegiatan evakuasi ke shelter yang sudah dipilih dengan sangat layak. Kemudian terakhir adalah proses recovery. Contohnya adalah pembuatan hunian sementara atau tenda-tenda sementara, melakukan restorasi atau perbaikan kondisi ekonomi lokal, dan juga perbaikan akses ke daerah yang terdampak. Nah, ini adalah gambaran-gambaran apa yang harus dilakukan oleh entitas komunitas, warga dan juga pemerintah, daerah serta stakeholder-stakeholder yang terkait. Lalu mungkin teman-teman pernah melihat ya gambaran dari proyek Garuda, proyek yang ya bisa dikatakan mega proyek bekerja sama dengan, kalau nggak salah pemerintah Belanda atau, private ya, perusahaan private di Belanda untuk membuat, rencana tanggul. Namun tanggulnya ini adalah tanggul yang berupa pulau reklamasi yang bisa dimanfaatkan sebagai apa, kota-kota kecil. Kedua ada permukiman, ada jasa komersial, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya di slide berikut ini kita akan mencoba untuk memahami, resiko, bahaya, dari bencana dan juga vulnerabilitas. Dan ada beberapa metode ya yang saya akan coba, eee, berikan. Ada observasi dan identifikasi, lalu simulasi, ini mungkin yang bisa dikatakan, cukup advance, namun pada umumnya kita bisa juga menggunakan data-data yang dipublish oleh pihak ketiga atau secondary data dari pemerintah. Dan selanjutnya adalah, asesmen kerentanan, komunitas. Beberapa slide selanjutnya menggambarkan, simulasi ya dari, data-data, drone, data-data ketinggian, dan juga data-data, simulasi pasang surut untuk mendapatkan peta hazard yang sesungguhnya. Namun jangan khawatir teman-teman, sebetulnya dari pemerintah, kota atau pemerintah kabupaten, mereka juga punya tim untuk menganalisis risiko bencana. Jadi teman-teman bisa mengadopsi peta-peta sekunder tersebut. Namun jika dalam, konteks riset atau dalam konteks project, memang idealnya kita akan melakukan yang namanya, eee, pemetaan dan juga melakukan, fieldwork dan juga melakukan simulasi untuk mendapatkan gambaran, eee, kebencanaan yang lebih akurat dan up to date. Oke, kasus yang saya angkat untuk, wilayah Jakarta Utara adalah banjir dan juga banjir, genangan yang disebabkan oleh pasang surut air laut ya. Pertama di slide berikut ini adalah, gambaran ya dari
kondisi permukiman-permukiman yang ada di Jakarta Utara. Ini kita menggunakan drone yang profesional yang berfungsi untuk meng-capture gambar dan juga ketinggian satu permukaan ya, yang nanti data tersebut akan digunakan untuk simulasi. Nah, dari data peta citra sebenarnya tidak hanya menggunakan drone saja, teman-teman bisa menggunakan Street View atau menggunakan aerial imagery dari Google untuk melihat kira-kira mana sih sebaran atau distribusi permukiman-permukiman formal dan yang informal. Di sini terlihat ada beberapa karakteristik ya, kalau kita zoom itu ada permukiman formal seperti Pluit, lalu juga Ancol, Pantai Indah Kapuk, namun juga ada permukiman-permukiman informal seperti misalkan Dadap dan juga saya lupa namanya, ada beberapa di kampung-kampung nelayan. Nah, ini menarik untuk nanti bisa dicermati kerentanan dan juga kapasitas mereka. Nah, kenapa saya mencoba menggunakan drone ya pada proyek kerjasama dengan pemerintah Kota Jakarta, terutama dinasnya BPWS, ini karena drone itu bisa menghasilkan data spasial beresolusi tinggi dan juga ada data-data apa namanya tambahannya ya, seperti misalkan titik point cloud misalkan, dan juga data-data ketinggian. Nah, di sini kita melihat bahwa memang satelit image itu masih yang utama ya, namun akhir-akhir ini memang kita juga bisa menggunakan drone ketika harga-harga drone sudah semakin murah. Nah, misalkan kalau kita menggunakan image satelit, tentu dari data-data raster tersebut kita bisa mengidentifikasikan misalkan bangunan-bangunan yang terdampak bencana atau bangunan-bangunan yang dia berkarakterkan formal atau informal, dan juga kita bisa mengidentifikasikan bangunan-bangunan berblok besar yang bisa digunakan sebagai uh, areal evakuasi atau lahan-lahan kosong strategis yang bisa kita gunakan sebagai tadi titik evakuasi. Nah, di sini memang ada operasi-operasi tambahan seperti misalkan machine learning atau data image segmentasi. Nah, ini drone yang sudah semakin familiar ya, karena mungkin kelebihannya adalah kita bisa menerbangkan dan meng-capture beberapa areal atau wilayah secara lebih up to date dengan resolusi yang cukup tinggi ya, hingga 2 cm. Dan di sini ada yang menarik adalah beberapa orang-orang Indonesia atau teman-teman kami itu mengoprek ya atau membuat drone secara DIY atau do it yourself menggunakan material-material yang ada untuk melakukan pemetaan dan juga untuk melakukan counter mapping atau untuk melakukan empowerment kepada masyarakat-masyarakat adat yang terdampak pada pembangunan misalkan perkebunan sawit. Dan data drone tersebut sebetulnya sudah banyak digunakan untuk uh, kesiapsiagapan bencana dan juga proses recovery bencana ya, terutama untuk memetakan misalkan bangunan-bangunan mana yang berdampak ringan, berdampak sedang, dan sangat berat. Lalu untuk bisa juga mencari apa namanya korban yang terdampak karena drone tersebut kita bisa pasangkan sensor-sensor untuk mengidentifikasikan panas tubuh. Jadi ini sudah banyak dipergunakan dan menjadi sangat familiar dan aksesibel bagi konsumen atau end user. Baik, selanjutnya kita kembali ke pembahasan yang awal ya, di kasus resiliensi kota di Jakarta Utara. Lalu ini kita lihat ada land use atau guna lahan sebagai instrumen untuk memitigasi bencana. Teman-teman bisa cermati sebaran-sebaran kawasan lindung ya, yang mungkin apa namanya prosentasenya tidak begitu besar. Padahal kalau kita lihat di peraturan tata ruang ada yang menyatakan bahwa ada kawasan sempadan, baik sempadan sungai maupun kawasan sempadan pantai yang harus dituruti untuk mempertahankan atau untuk mengamankan
permukiman-permukiman eee, yang ada pada kawasan budidaya. Nah, sebagai seorang perencana, kita itu wajib untuk melihat kondisi real di lapangan. Dan di sini saya mengamati permukiman dadap terlebih dahulu ya, sesuai pada gambar. Eee, Dominasinya adalah permukiman organis, informal, dan juga cenderung kumuh. Dan di sini kita lihat tidak terdapat dinding dinding eee, laut ya, yang bisa mempertahankan dari genangan banjir dan juga eee, banjir tidal. Dan di sini ketika terjadi banjir tidal itu dari laut akan meninggi ya, dan itu akan merembes atau masuk-masuk air laut tersebut, banjir laut tersebut akan masuk ke dalam gorong-gorong atau kalen-kalen sehingga menggenangi permukiman. Kasus yang kedua adalah permukiman Kamal Muara, permukiman nelayan. Di sini kita bisa melihat ada pembangunan tanggul laut, namun belum selesai ya, dan itu digunakan untuk memarkirkan kapal nelayan. Lalu juga ada pintu air yang mana itu berfungsi untuk mengalirkan apa ya, air-air drainase atau runoff dari kalen. Kalen. Nah, permasalahannya adalah ketika terjadi banjir pasang, namun juga terdapat banjir limpasan dari wilayah eee, hulu ke hilir. Nah, jika bertemu itu akan memperburuk banjirnya. Jadi di sini terjadi banjir bukan selama ya, tapi hampir setiap bulan. Dan para warga itu harus mencermati jika terjadi banjir pasang itu pada umumnya langsung ditutup ini pintu airnya atau pintu kalen-kalen ini ditutup untuk menghindari banjir. Kemudian berlanjut ke permukiman Muara Angke dan juga pelabuhan feri Muara Angke. Kondisi yang sama kita melihat permukiman organis, di mana permukiman-permukiman ini dibangun di bibir-bibir pantai ya, dan menggunakan struktur rumah, bukan rumah panggung ya, tapi rumah yang elevated, tapi bawahnya menggunakan balok-balok. Nah, di sini Eee, kalau terjadi banjir pasang, ya air akan meluap, kemudian tidak ditemukan adanya tanggul laut dan masih, ditemukan beberapa mangrove dalam, jumlah yang, cukup ya. Nah, kemudian ini area pelabuhan ferinya, yang mana kalau malam hari atau ketika terjadi pasang, ya jalan-jalan ini pada umumnya tergenang. Pada area pantai Muara, di sini kita lihat ada beberapa kawasan yang lebih formal ya, permukiman-permukiman formal. Nah, di sini banjir eh, tidal pasang surut bisa masuk ke daratan, eh, dan kita bisa melihat adanya dinding sungai ya, setingginya hanya 50 cm, jadi wajar aja kalau sungai masuk. Mungkin di sini permukimannya lebih mengedepankan pada eee, pemandangan laut sebagai riverfront, dan terdapat pipa-pipa air ya untuk menyedot air yang misalkan air pasang yang sudah masuk keluar. Pada area Pelabuhan Nizam ini sedang dalam proses konstruksi ya, eee, pagar bukan pagar laut, tanggul laut, namun ada beberapa juga yang rubuh atau runtuh gara-gara terjadi storm surge atau badai badai dari laut seperti itu yang cukup kuat. Dan mungkin eee, kita harus melihat bagaimana proses selanjutnya ya, ini sudah sejak tahun 2021 akhir, mungkin kalau kita survei lagi kali ini apakah sudah selesai progres pembangunan tanggul lautnya.
Nah, mungkin kalau sudah selesai dan itu betul-betul proper, mungkin itu bisa menjadi salah satu upaya untuk memitigasi banjir tidal atau banjir pasang surut yang mengancam warga Jakarta Utara. Kemudian begini kondisi di Pelabuhan Sunda Kelapa. Di sini permukaan air laut itu memang lebih tinggi daripada permukaan daratan dan juga jalan, dan terdapat eh, tanggul laut di sekitar area pelabuhan ini untuk memproteksi pelabuhan Sunda Kelapa dan juga gudang-gudang. Pada area Marina Ancol ya, ini merupakan juga kawasan yang formal. Di sini terdapat 10 pelabuhan feri dan juga ditemukan adanya seawall. Dan ketika terjadi banjir tidal atau genangan, di sini banjir itu biasanya muncul malah dari gorong-gorong. Dan warga atau operator sempat menggunakan pompa untuk menyedot air keluar. Pada permukiman Marunda, jika terjadi banjir genangan pasang surut, itu akan menggenangi sekitar 30 cm, dan beberapa permukimannya diidentifikasikan slum serta informal. Namun di sini kita bisa melihat ada beberapa mangrove ya. Ya, kita juga melihat adanya tanggul laut yang juga belum selesai. Dan di sini tanggul laut berada di luarnya dari bakau ya, sehingga mungkin di sini terjadi mungkin kondisinya cukup unik. Lalu juga kita melihat di foto E itu ada pintu air yang digunakan untuk membatasi atau untuk memitigasi banjir genangan pasang surut untuk memasuki area permukiman. Tim survei juga melakukan pemetaan ya, di mana lokasi-lokasi pompa air yang berfungsi untuk memompa genangan banjir dan juga banjir genangan pasang surut ke luar ya dari permukiman-permukiman warga. Lalu apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari fakta-fakta di lapangan? Tadi ya kita melakukan fieldwork dan juga sedikit bertanya kepada warga. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa memang risiko bencana banjir dan bencana banjir pasang surut itu benar nyata adanya dan menjadi ancaman yang sudah terjadi dan masih terjadi hingga saat ini, terutama berdampak pada masyarakat miskin atau marginal. Lalu di sini juga yang ada compounding effect karena banjirnya itu ada dua, yaitu banjir yang terjadi di area hulu, air runoff itu dari hulu ke hilir, kan hilirnya adalah area-area pantai ya, pantai-pantai utara Jakarta. Namun di wilayah pantai itu juga terjadi banjir pasang surut, sehingga mereka mendapatkan multiple, atau warga Jakarta Utara mendapatkan multiple risk yang berdampak pada kesehatan jiwa, kemudian kesehatan fisik, dan juga mengganggu kegiatan aktivitas sosial ekonomi. Nah, kemudian pada saat yang sama ada pembangunan giant seawall atau barrier tanggul laut ya. Namun prosesnya pada saat itu masih dalam proses pembangunan, dan kita melihat bahwa kualitas-kualitas dari kampung di pinggir-pinggir sungai, nah itu mereka memiliki kondisi infrastruktur dan juga alat-alat mitigasi bencana yang tidak terlalu baik, sehingga dampak-dampak dari perubahan iklim, dampak-dampak dari risiko bencana itu paling sangat dirasakan oleh mereka, kaum marginal.